Kelas negarawan muda itu adalah, pendidikan kenegarawanan atau pendidikan politikal, yang dimasukkan ke pelajaran PPKN anak SMA gitu. Kita tuh membuat pelajaran PPKN yang biasa-biasa aja, biasanya cuman ngebahas, Pancasila, UUD, dan bla bla, itu kita kayak bikin asik gitu ya, bikin misalnya, lagi pelajaran tentang apa ya, kayak, pengadilan, itu kita bikin kayak secara nyata pengadilan, terus habis itu aku move ya dari Jakarta, aku pindah ke Lombok gitu Iya. kan, karena apa, family matter ya, aku nikah sama orang Lombok yang kebetulan juga ketemu di, gathering turun tangan ya. Jadi turun tangannya sangat luar biasa karena menemukan Berat. orang tanya, "Apa sih yang kamu dapetin dari turun tangan?" Gitu ya, sampai segitunya. Banyak banyak banget gitu ya. Dari aku yang nggak tahu, ya aku taunya cuman kuliah. Ya udah, ya bayangin aja ya, aku tuh orang desa gitu ya, tapi aku bisa ketemu Pak Agung Gumelar, aku bisa ketemu, bahkan aku bisa ke MPR, bisa ketemu Pak Anies Baswedan, itu nggak aku dapatkan kalau misalnya aku cuman kuliah doang di even Iya. di UI ya, bahwasanya ada kok, pelaku-pelaku politik yang masih bermoral. Karena kalau misalnya kita takut ke politik ya, orang-orang baik ini takut ke politik karena takut terjerumus dalam, ya carut marutnya politik, kita itu dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan politik. Hai pejuang, balik lagi dengan aku, Olivia. Dan spesial banget, podcast Sawan Tete masih memperingati hari ulang tahun ke-11 turun tangan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang inspiratif juga dari turun tangan Lombok, yaitu Kak Alfi, selaku inisiator turun tangan Lombok. Halo Kak Alfi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Olive. Berarti di sini udah siang ya? Aku Oh, di udah sini udah siang, jam 1 berarti siang. selamat siang. Iya Kak, gimana nih Iya, Kak heeh. kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, dan sibuk ya, karena di sini aku jadi pelajar sekaligus, menjadi orang tua gitu. Jadi, ya begitulah sibuk. Alhamdulillah berarti sehat Iya dari iya, alhamdulillah keluarga. sehat-sehat. Nah, untuk saat ini posisinya Kak Alfi ada di mana nih, Kak? Aku posisinya ada di Queensland, di kota Brisbane, Australia. Aku sekarang lagi studi PhD di Molecular Bioscience di University of Queensland. Oke, keren banget. Berarti satu keluarga tinggal di sana semua ya, Kak, ya? Iya, jadi satu keluarga tinggal di sini. Kebetulan suamiku lagi kerja, ini hari weekend ya. Biasanya weekend tuh kerja, terus anakku juga berkesempatan sekolah di sini. Oke, keren banget, Kak. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak. Kak Alfi itu kan di tahun 2015 itu menjadi relawan turun tangan Jakarta nih, Kak, dengar-dengar. Nah, aku pengen tahu dong, Kak, apa sih, Kak, yang membuat Kak Alfi itu bergabung di turun tangan? Nah, kan padahal kan saat itu kan mungkin ada organisasi, komunitas lain yang mungkin lebih keren dari turun tangan. Apa sih yang membuat Kak Alfi itu memilih turun tangan? Sebenarnya ceritanya panjang ya, long story short, sebenarnya aku tuh gabung tuh di tahun 2014 kalau nggak salah, tapi waktu itu turun tangan Depok terlebih dahulu karena aku kan, waktu itu S2 di UI kan. Jadi, aku tuh ngefans banget sama Anies Baswedan for your information dari tahun 2009 gitu ya. Ini nggak apa-apa ya karena memang beliau kan, founding father-nya ini ya, turun tangan ya. Iya. Nah, jadi aku kan orang hard science ya, orang, ilmu alam murni gitu ya, farmasi gitu. Nah, kayak aku ngerasa bahwasanya ya ilmuku ini penting, tapi ketika aku bertemu dengan khalayak ramai gitu ya, kayaknya kok aku terlalu terkucilkan ya, karena aku merasa aku tuh nggak punya kapabilitas untuk ngomong hal-hal yang umum gitu ya, hal-hal yang kayak politik gitu, aku tuh kayak kuper gitu. Ya. Akhirnya ada temenku itu yang ngajak, "Mau nggak gabung turun tangan?" Terus kan aku kulik-kulik, oh turun tangan ini ternyata, founding father-nya tuh Pak Anies gitu kan, yang mana aku udah ngefans banget beliau sejak lama gitu. Terus habis gitu aku lihat, oh di sini ada kayak pendidikan politik gitu, dan ini kan bukan semacam kelas ya, tapi ini kayak komunitas gitu kan. Aku lebih nyaman dengan hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Terus di situ aku,
amazed gitu ya, ketemu sama teman-teman yang di luar bidang sains gitu kan, yang mana, kita bahas tentang political issue, lalu kemudian, banyak ya hukum dan lain sebagainya, yang mana, oh ternyata begini loh cara orang-orang sosial ini ngomong, ngebahas negara, begini loh cara orang-orang itu berpartisipasi untuk memajukan negara gitu, dan itu aku menjadi semakin menarik gitu ya, semakin tertarik begitu ya. Tapi kemudian waktu itu sekali lagi, turun tangan Depok, belum ada kegiatan yang membuatku tertarik gitu ya, sampai kemudian turun tangan Jakarta itu mempunyai kegiatan yang namanya, kelas negarawan muda, yang mana, eee, entah kenapa aku tuh tertarik aja untuk ikut jadi volunteer di, kelas negarawan muda, akhirnya gabung di sana, gitu. Nah, Kak, aku pengen mengulik lebih jauh Mhm lagi mhm. nih tentang kelas kenegarawan muda. Itu tuh Mhm sebenarnya mhm. program apa sih, Kak? Kenapa membuat Kak Alfi tuh tertarik banget dengan project atau program itu, Kak? Oke, yang pertama itu aku tahu, kelas negarawan muda itu kan diinisiasi oleh Turun Tangan Jakarta ya. Jadi waktu itu dia membutuhkan, fasilitator. Kelas negarawan muda itu adalah, pendidikan kenegarawanan atau pendidikan politikal, yang dimasukkan ke pelajaran PPKN anak SMA gitu. Waktu itu kita kerjasamanya sama guru PPKN di lab school, which is kayak, ih keren ya, maksudnya, tujuan utamanya itu adalah memberikan pendidikan politik, atau kenegarawanan ya untuk anak-anak SMA, di mana anak-anak SMA ini kan akan menjadi pemilih pertama ya dalam pemilu gitu ya, usia-usia 17 tahun kan. Nah sementara waktu zamanku itu kan kayak, aku tuh nggak tahu PPKN tuh hal yang nggak menarik banget gitu kan, kayak pelajaran PPKN pun tanpa kita pelajari tuh pasti udah bisa tahu jawabannya gitu kan. Nah, aku belum tahu kayak manfaat apa yang aku dapatkan di pelajaran PPKN tuh kayak, belum itu, apa, kayak nggak ngena aja loh waktu aku SMA gitu ya. Tapi ini kok kayak kayak asik banget gitu ya, di mana, ya dan waktu itu emang digarap secara, apa ya, secara serius gitu. Iya, Itu yang belum aku dapatkan waktu itu di Turun Tangan Depok. Jadi kelas negarawan muda itu ada website-nya ya, seingat aku ada website-nya, terus, berapa fasilitator yang dibutuhkan, terus apa sih, eee, tugasnya fasilitator, terus jadwalnya itu bagaimana. Itu tuh kayak keren aja, terus kemudian singkat cerita di beberapa, apa ya, agenda di kelas negarawan muda itu, jadi kita nyebutnya KNM ya, kelas negarawan muda ya. Jadi di KNM itu, kita itu mendatangkan sumber-sumber, para negarawan untuk mengisi materi di kelas, di sekolah gitu kan. mhm, Which is waktu itu kita mediasi itu, para negarawan kayak Pak Agung Gumelar, Bu iya. Yeni Wahid, itu tuh kan kayak orang-orang yang, apa ya, udah ngurusin negara dari dulu gitu ya, tapi mau-maunya gitu loh untuk memberikan materi ke anak SMA dan itu pengalaman yang sangat luar biasa sih bagi aku waktu itu gabung di KNM, Oke, Kak. Nah, aku gitu. juga pengen tahu nih, Kak. Kakak kan berarti kan membersamai project kelas negarawan muda. Nah, Mhm. Kakak tuh melihat antusias anak-anak pada saat itu tuh gimana sih, Kak? Waktu mereka tuh mendapatkan edukasi politik khususnya tuh dari Turun Tangan Jakarta. Ih, antusiasmenya itu sangat luar biasa ya, sampai pernah kayaknya kita masuk koran juga ya. Jadi kan Mhm, ini tuh sampai ada beberapa sekolah yang minta, "Ayo dong KNM, ke sekolah ini ke sekolah ini." Cuman kan kita masih pilot project juga kan di situ, terus habis gitu kan juga volunteer-nya kan belum banyak dan nggak semua guru itu bisa diajak kerja sama gitu ya. Waktu kita masuk kelas, jadi kita masuk kelas gitu ya, kita tuh membuat pelajaran PPKN yang biasa-biasa aja, biasanya cuman ngebahas, Pancasila, UUD, dan bla bla bla, itu kita kayak bikin asik gitu ya, bikin misalnya, lagi pelajaran tentang apa ya, kayak, pengadilan, itu kita bikin kayak secara nyata pengadilan, terus habis itu kita bikin kalau misalnya, di pemilu kamu jadi apa, jadi orang yang memilih gitu ya, pemilihnya, terus habis itu, ada yang menjadi, calon wakil rakyatnya itu siapa-siapa aja, itu jadi asik dan anak-anak itu antusias banget gitu, untuk sampai ada salah satu murid di lab school itu yang jadi relawan KNM mhm. juga.
eee, ya gitulah. Jadi emang antusiasmenya sangat luar biasa sih. Oke, berarti kan mungkin dari teman-teman Turun Tangan Jakarta dan mungkin relawan project kelas negarawan muda tuh mengemas mengemas kegiatannya itu semenarik mungkin ya, untuk menarik perhatian atau minat anak-anak terhadap politik gitu ya, Kak, ya? Mhm mhm mhm, betul Oke, betul oke. betul. Nah, dengar-dengar juga nih, Kak Alfi ini salah satu inisiator dari Turun Tangan Lombok. Mhm Itu mhm. gimana ceritanya, Kak? Apa sih, Kak, yang memotivasi Kak Alfi untuk terjun langsung ke Turun Tangan Lombok, terus menumbuhkan Turun Tangan Lombok, Kak? Oke. Jadi memang aku tuh kan ngerasa bahwa turun tangan ini adalah gerakan yang sangat luar biasa ya. Kalau bisa dibilang itu kayak aku menjadi, brand ambassador-nya turun tangan secara nggak langsung gitu ya. Karena emang aku, banyak yang aku dapatkan di turun tangan ini, banyak belajar, banyak ketemu orang-orang penting, bisa memaknai hidup ternyata kalau misalnya menjadi masyarakat tuh harusnya yang seperti ini gitu ya. Eee cara menghadapi keresahan Mhm, gitu. Nah, waktu itu kan aku move ya dari Jakarta, aku pindah ke Lombok gitu iya. kan, karena apa, family matter ya, aku nikah sama orang Lombok yang kebetulan juga ketemu di, gathering turun tangan ya. Jadi turun tangan ini sangat luar biasa karena menemukan, Iya, mempertemukan 2 insan gitu ya. Kalau kalau sampai aku mendapat video ucapan dari Pak Anies ya waktu kita nikah gitu ya, 2 orang baik yang dipertemukan dalam kegiatan dikumpulkan. baik, semoga ya semoga menghasilkan, anak-anak yang, baik pula Baik gitu ya. juga. Iya. Ya jadi kayak sayang banget, waktu itu di Lombok itu kan memang belum ada gerakan turun tangan kan, terus ya sekali lagi banyak keresahan-keresahan yang ada di Lombok yang harusnya itu memang bisa diselesaikan oleh kita gitu kan. Nah, aku menginisiasilah, bikin gerakan ini tuh, apa, regional Lombok gitu ya, turun tangan Lombok gitu. Aku kumpulin anak-anak muda, alhamdulillahnya beberapa kali pertemuan memang udah kekumpul gitu ya, dan kita juga waktu itu sudah menggodok, salah satu kegiatan yang akan jalan. Tapi waktu itu emang banyak rencana-rencana yang akan kita bikin gitu ya, inisiasi, apa namanya, kegiatan yang akan kita bikin. Tapi waktu itu yang sepertinya akan jalan itu adalah kita mewadahi anak-anak jalanan di Iya. Lombok gitu ya, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih, lebih bukan formal ya, kita jadi misalnya, pengamen jalanan, anak-anak pengamen gitu ya, itu kita berikan pendidikan, kebetulan saya punya kerjasama dengan salah satu dosen sentra Tasik gitu ya, memainkan alat musik secara profesional gitu, bagaimana caranya menjadi musisi yang lebih profesional, begitu. Cuman memang waktu itu kan di tahun 2018 ya, itu saya kan baru memiliki anak kecil gitu ya, dan itu nggak mudah bagi saya untuk menghandle satu kegiatan volunteering gitu, which is, Mhm. turun tangan gitu ya. Jadi, nah teman-teman ini memang kalau misalnya volunteer, kalau nggak ada inisiator yang, "Ayo ayo," gitu-gitu itu emang rada susah ya, Iya. apalagi, umur-umuran kita kan umur-umuran sibuk dengan kegiatan masing-masing ya, untuk mengumpulkan di suatu visi yang masih belum, apa, istilahnya ya, belum jelas ke depannya itu kan kayaknya memang susah. Jadi waktu itu emang belum belum berjalan lancar gitulah. Berarti mungkin di saat, di tahun 2018 itu mungkin, lagi struggle gitu ya, Kak? Jadi kayak Mhm agak mhm. kesulitan untuk Iya betul membuat project, membuat program, terus betul. untuk mengumpulkan relawan juga. Mhm mhm mhm. Tapi sebenarnya relawannya itu tuh masih ada, sampai sekarang tuh masih ada. Jadi kita kayak masih bersilaturahmi lewat, Oh, kalau misalnya Pak Anies, ke Lombok gitu ya kita masih mhm, kumpul gitu. Cuman iya, iya, untuk menjalankan suatu untuk kegiatan tuh, secara, apa, terschedule gitu tuh kan memang butuh komitmen ya, dan itu ya. yang belum dipunyai oleh, kita semua yang di TT Lombok begitu. Oke, Kak, berarti kan, Kak Alfi kan mengenal Turun Tangan Lombok dari 2014 sampai dengan 2018. Enggak, turun tangan Lombok itu baru ada 2018. Ya, berarti, maksudnya dari Turun Tangan Depok sampai Oh Turun ya, Tangan heeh, Lombok, iya. aku udah Nah, heeh heeh. iya, nah itu kan berarti kan, selama perjalanan itu kan Kak Alfi membersamai gerakan turun tangan. Itu Mhm mhm mhm. seberapa berpengaruhnya sih, Kak, gerakan turun tangan tuh di kehidupan Kak Alfi hingga sekarang? Iya.
Aku nggak membersamai ya, aku menjadi bagian dari turun tangan Iya, gitu ya. bagian dari Banyak turun tangan. banget, iya, yang seperti aku bilang tadi ya, kalau misalnya aku tuh sering banget cerita tentang turun tangan, jadi seperti brand ambasadornya gitu. Aku kayak bangga gitu loh menjadi bagian turun tangan ya. Kadang, orang tanya, "Apa sih yang kamu dapetin dari turun tangan?" Gitu ya, sampai segitunya. Banyak banyak banget gitu ya. Dari aku yang nggak tahu, ya aku taunya cuman kuliah, ya udah, karena kan dulu nge-lab ya, kuliah lab, udah gitu ya. Terus paling nanti ujung-ujungnya dapat kerja, terus Mhm, udah gitu, apa mhm. gitu, nggak tahu tujuan hidup sebagai masyarakat yang bernegara itu aku nggak tahu gitu ya. Gabung di turun tangan tuh aku secara nggak langsung itu membuka wawasanku tentang ternyata begini loh hidup bernegara itu ya, menjadi citizen di suatu negara itu seperti ini gitu ya. Heeh, bahwasanya hidup itu nggak cuman buat kita sendiri, lalu kemudian, apa sih kontribusi kita yang harus kita lakukan untuk menjawab keresahan gitu yang ada di ya di negara kita gitu kan. Terus aku ketemu sama teman-teman yang keren-keren, yang di luar Mhm. ekspektasiku, di luar pergaulanku, lingkar anak hard science ini, yang ngomongnya itu udah, "Kok kalian bisa ya ngomong kayak gitu ya?" Sementara kalau kita di hard science tuh kan cuman taunya cuman lab, alat-alat Iya, lab, paling kita ngomongnya ya cuman selingkup itu gitu iya. ya. Yang nggak ini sih, ya kita butuh spesialis tapi, at the same time kita juga butuh generalis. Jadi aku di turun tangan itu seorang spesialis yang belajar untuk menjadi generalis atau berpikiran secara general gitu ya, bahwasanya, kita itu nggak hanya fokus di dunia kita sendiri, tapi ada loh negara kita yang butuh peran kita gitu. Terus aku juga ketemu sama orang-orang penting, ya salah satunya ya bayangin aja ya, aku tuh orang desa gitu ya, tapi aku bisa ketemu Pak Agung Gumelar, aku bisa ketemu, bahkan aku bisa ke MPR, bisa ketemu Pak Anies Baswedan, itu nggak aku dapatkan kalau misalnya aku cuman kuliah doang di even Iya. di UI ya, even gue kuliah di UI, gue nggak mungkin ketemu dan berkesempatan untuk mendapatkan, apa ya, pertemuan dengan orang-orang penting ini. Dan cara aku mengungkapkan pendapat, berdialektika, itu juga sangat diasah di turun tangan. Even untuk memberangkatkan aku di Australia ini, mendapatkan beasiswa PhD ini, itu juga salah satunya adalah urun dari, kontribusiku di turun tangan. Karena memang beasiswa yang aku dapatkan ini kan beasiswa yang diperuntukkan untuk, the next generation of global leaders, orang-orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinannya itu aku dapatkan dari ini, pengalamanku jadi volunteer ini gitu, itu sih. Kak, keren banget, Kak. Nah, tadi kan kita kan udah ngobrolin yang happy-happy nih, Kak. Kalau aku Mhm boleh tahu, mhm. ada nggak sih, Kak, pengalaman pahit atau sedih selama Kakak tuh, ada di keluarga turun tangan, Kak? Pengalaman sedih? Ada lagi, aduh drama tapi ya. Tapi Apa tapi tuh, Kak? lucu sih, Diceritain. tapi maksudnya tuh, apa ya, ya namanya relawan ya, ada beberapa kepala manusia yang disatukan dalam satu kegiatan itu kan pasti, Iya. nggak selalu sejalan gitu ya. Aduh ada lagi, tapi ini berhubungan sebenarnya bukan masalah ini hubungan antara sesama volunteer gitu ya, Oke, oke, oke. dan hubungan personality sih, tapi akhirnya tuh kayak dibawa-bawa ke jadi waktu itu tuh Kak, aku MSDR ya, yang manajemen relawan gitu kan. Nah, karena ada kayak conflict of interest, antara satu relawan, jadi kayak iniin lah aku kayak, "Ah, kamu itu nggak becus lah," istilahnya gitu ya, di MSDR kayak gitu. Aku secara nggak langsung dikambing hitamkan lah waktu itu. Tapi ya udahlah semua bakal kejawab pada waktunya ya, yang kita maklumi aja bahwa kalau di komunitas, apapun itu komunitasnya, jangankan banyak kepala ya, 2 kepala aja di dalam rumah tangga itu pasti ada, ada nggak Pro cocoknya dan gitu ya, apalagi kalau misalnya dalam suatu komunitas yang banyak kepala gitu, dan itu harus dimaklumi sebagai, gelombang ya atau naik turunnya kehidupan bersosial, oke. berkegiatan gitu ya atau berkomunitas. Oke, Kak Alfi.
Nah, Kak Alfi, bicara soal politik ya, Kak, ya. Mhm. Melihat kondisi politik saat ini, Kak, kalau dari Kak Alfi sendiri tuh menurut Kakak tuh tindakan atau sikap apa sih, Kak, yang mungkin harus dilakukan gerakan turun tangan, Kak, untuk kondisi saat ini? Iya ya, sedih ya dengan kondisi saat ini, sumpah loh, aku tuh sedih loh. Aku tuh kalau kalau di Instagramku aku biasanya suka posting-posting, "Gila ya negaraku kok gini banget ya," Iya, dengan berita-berita terakhir ini kan kayak, ya kita kayak aku tuh kayak ngerasa hopeless gitu loh dengan negaraku mhm, sendiri, iya, which is aku nggak mengalaminya, apalagi teman-teman yang sekarang masih di Indo dan mengalaminya itu kan lebih iya, kemarahannya itu akan lebih gitu ya. Cuman kayak apa yang bisa aku lakukan selain berisik gitu ya, nggak ada gitu. Nah terus aku mikir gitu, iya at least kita nggak kayak mereka gitu ya, at least kita berangkat untuk membenahi diri kita aja sendiri. Kalau aku di lingkupku ya membenahi keluargaku ya, mendidik anakku dengan sebaik-baiknya pendidikan yang bermoral gitu, biar kalaupun nanti dia menjadi pejabat publik atau apapun itu apa namanya, pemegang kebijakan, itu nggak akan kayak mereka-mereka gitu mhm, ya. Jadi aku iya, berangkat aja dari keluargaku. Nah, berbicara dengan apa yang harus dilakukan turun tangan, sebenarnya ini yang harus dilanjutkan oleh turun tangan ya, salah satunya tadi kelas negarawan muda ya gitu iya. ya. Bahwasanya memberikan pendidikan-pendidikan kenegarawanan ke anak-anak gitu ya, ke anak-anak Indonesia yang belum terpapar dunia politik ya, biar jangan takut dulu dengan dunia politik yang ada gitu ya, dengan segala carut marutnya bahwasanya ada kok, pelaku-pelaku politik yang masih bermoral. Karena kalau misalnya kita takut ke politik ya, orang-orang baik ini takut ke politik karena takut terjerumus dalam, ya carut marutnya politik. Kita itu dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan politik kan ya, seperti yang ada yang katanya buta politik itu ya, Iya, kalau kita iya, iya. tahu itu ya. Jadi kalau bisa memang turun tangan ini terus berjalan memberikan pendidikan politik ya, bagi terutama anak-anak muda gitu ya, yang sekarang itu masih memandang politik itu sebagai, hal yang menakutkan gitu untuk dijalankan ke depannya, gitu sih. Nah, mungkin kalau misalnya Kak Alfi tahu mungkin di luar sana tuh banyak banget, anak muda atau generasi muda tuh yang mungkin masih nggak peduli soal politik, Pak Kak. Padahal sebenarnya tuh politik tuh mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kalau dari Kak Alfi sendiri, itu gimana sih biar anak muda itu lebih melek politik, lebih melek dengan mungkin isu-isu politik, isu-isu sosial yang ada di sekitar mereka. Itu gimana sih Kak supaya membangkitkan semangat mereka untuk ayo kita bareng-bareng supaya maksudnya politik di Indonesia tuh jadi lebih baik gitu Kak. Mungkin lebih ke kontribusi kecil atau aksi kecil dari mereka. Menurut Kak Iya, Alfi gimana? mmm, percaya nggak, jadi aku tuh kan ngajar, di farmasi ya, yang mana ya aku menganggap bahwa mahasiswaku itu juga seperti aku dulu gitu ya, yang taunya cuma dunia kefarmasian. Mhm. Nah, aku tuh kalau tiap ngajar, aku sering bercerita loh tentang keterlibatanku pada, volunteer, lalu kemudian, apa namanya, ya pada dunia politik, melek isu pada dunia politik, bahwasanya kalau menjadi seorang farmasis itu kalian nggak bisa harus, cuman jadi farmasis plek gitu ya, karena pasti kalian akan dihadapkan dengan regulasi yang ada, dan regulasi yang ada itu kalau kalian nggak tahu, maka tidak akan menguntungkan kalian gitu kan. Tapi kalau kalian tahu dunia politik, kalian bisa menjadi salah satu bagian pemegang atau pemberi apa, pengambil keputusan gitu ya, maka bisa jadi kalian diuntungkan dengan regulasi yang ada gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus di farmasi tok gitu ya, atau di hard science tok. Karena ketika kamu menjadi spesialis tapi nggak berpikiran generalis, maka kamu tidak akan diuntungkan dengan regulasi yang ada. Itu aku tanamkan ke mahasiswaku. Aku, pernah mengajar di 3 universitas dan aku sharing itu sampai saat ini. Mungkin kalau ada mahasiswaku yang tanya aku, itu pasti ya mungkin nggak semua orang ya bisa kita pengaruhi, at least Ya, ada satu 2 orang itu sudah menjadi keberhasilan dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk pemahaman dengan kita.
Dan, hal lain yang bisa aku sharing ke teman-teman itu adalah hal-hal menyenangkan ketika kita bervolunteer gitu ya, ya Mmm, seperti pengalamanku misalnya aku mendapatkan keuntungan mendapatkan jodoh di volunteer gitu kan, iya itu kan iya, bener hal-hal yang bener. menarik ya. Mungkin Iya mereka awal-awal kalau kita ngomongin tentang, ih berkegiatan politik kayaknya, isinya pelajaran demo atau apa, tapi kalau ketika kita mengisinya dengan kisah-kisah yang inspiratif gitu ya, mendapatkan beasiswa ini karena aku mengikuti komunitas ini loh, kayak gitu-gitu kan, itu tuh mendorong bahwa, oh menjadi anak muda itu ternyata nggak cuman belajar di kelas ya, atau apa, lulus dengan nilai bagus doang, enggak ternyata. Ternyata kontribusi kita itu sangat dibutuhkan untuk membangun negara ini, iya, gitu. bener, Kak. Jadi mungkin harus dari sedini mungkin tuh harus ditanamkan tentang ini sih, tentang apa tuh namanya, edukasi politik supaya mereka tuh lebih ngerti karena memang politik itu pengaruh itu ke kehidupan kita. Kayak gitu sih, Mhm, Kak. at least etika ya, yang kalau Iya. misalnya anak-anak kita kan pasti kalau aku ke anak aku itu kan belum bisa ya kita jejeli dengan politik Iya atau iya. apa gitu ya. Cuman etika, bermoral itu seperti Iya. apa begitu. Kak Kak Alfi kalau apa tuh namanya, mungkin tahu kalau di tanggal 20 September itu tuh hari ulang tahun Gerakan Turun Tangan ke-11. Nah, Iya ya. kalau dari Kak Alfi sendiri tuh gimana sih Kak, Kakak memaknai ulang tahun ke-11 Gerakan Turun Tangan? Wow, 11 tahun itu sebenarnya umur yang bisa dibilang, nggak muda juga, tapi juga nggak tua juga ya. Cuman dengan bertahan di 11 tahun ini kan udah menjadi gerakan yang luar biasa gitu ya, nggak banyak loh gerakan yang bisa bertahan segini jauh gitu ya, apalagi kan kita tahu volunteer itu kan nggak ada dasar iming-iming uang ya, jadi siapa yang mau ya dia yang, bakal, apa namanya, melakukannya tanpa dapat imbalan uang gitu kan. Jadi ini luar biasa sih perjalanan, komunitas, apa, kerelawanan sampai 11 tahun gitu ya. Kalau bisa harapannya masih akan ada tahun-tahun berikutnya untuk turun tangan, apalagi nanti ya saya nggak bisa janji saya akan membesarkan turun tangan Lombok, cuman saya berkeinginan, untuk, ya berkontribusilah sekembalinya saya nanti, itu, mungkin melalui, turun tangan Lombok gitu ya. Saya harap turun tangan ini masih masif ya dijalankan, kemudian mengakar, tiap regional ada gitu ya, tiap, bagian di, Indonesia ini ada turun tangan regional, yang mana turun tangan regional ini akan bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari, regional tertentu gitu ya. Kayak misalnya kalau Lombok ya mungkin pariwisata gitu ya, atau pendidikannya yang masih belum maju gitu. Kita bisa seenggaknya berkontribusi untuk, turun tangan memajukan pendidikan dan pariwisata di Lombok gitu. Nah, kalau dari Kak Alfi lagi nih Kak, apa sih Kak harapan atau doa yang mungkin, eee, supaya Gerakan Turun Tangan tuh bisa berkontribusi atau bisa berdampak untuk, lebih merata lagi, lebih luas lagi. Ada nggak Kak harapan dan doa untuk Gerakan Turun Iya. Tangan? Tadi ya harapannya memang, tiap daerah itu ada turun tangan ya, sehingga turun tangan ini menjadi wadah yang baik bagi teman-teman yang nggak cuman resah, tapi mau berkecimpung untuk, mengatasi masalah-masalah yang ada gitu ya di tiap regional. Sehingga dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan regional tersebut ya, kalau bisa sampai di seluruh Indonesia ada, turun tangan. Dan memang nggak mudah, tapi dengan melihat perkembangan sejauh ini turun tangan, di Instagram pun, follower-nya udah puluhan ribu ya, itu kan berarti udah lebih maju gitu ya daripada turun tangan sebelumnya gitu ya. Cuman tinggal bagaimana kita benar-benar komit aja untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang, menarik sehingga teman-teman di luaran sana juga tertarik ikut gabung di turun tangan gitu. Oke, makasih banyak Kak Alfi. Ya Nah semoga memberikan manfaat ya. iya, nah ini kita udah di penghujung podcast Kak, aku minta tolong sama Kak Alfi untuk, closing statement
mungkin pesan untuk relawan di luar sana, khususnya mungkin di turun tangan Lombok, supaya mungkin ke depannya bisa menghidupkan atau menumbuhkan kembali turun tangan Lombok, menumbuhkan semangat mereka lagi untuk bisa menghadirkan lagi turun tangan Lombok, gitu Kak. Oke, pesan ya, mungkin mengutip dari kata-kata Pak Anies gitu ya, kita anak muda itu jangan hanya menjadi bagian, dari orang-orang yang urun angan ya, jangan cuman berhenti di resah saja, tapi jadilah bagian yang turun tangan gitu ya. Negara ini tuh nggak akan habis masalahnya gitu ya, dan nggak akan bisa ditangani hanya oleh satu tangan saja ya. Jadi kita harus menjadi bagian dari mereka gitu ya yang mengatasi masalah-masalah di negeri ini. Jadi dari, saya khususnya untuk turun tangan Lombok, semoga teman-teman di turun tangan Lombok masih ada waktu untuk kembali berkegiatan ya, entah kapan pun itu, nggak bisa tertargetkan ya. Cuman, mungkin sisakan rasa itu untuk kembali berkegiatan suatu saat nanti. Ya mungkin sekembalinya saya di sana atau apa, yang penting kita membawa secercah harapan atau secercah perubahan bagi Lombok, gitu. Oke, keren banget Kak Alfi. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Terima Kisahnya inspiratif kasih. banget. Mungkin nanti relawan di luar sana bisa tergerak lagi, bisa semangat lagi untuk turun langsung menumbuhkan turun tangan Lombok dan turun tangan yang lainnya juga. Amin. Ya tanya Kak Alfi, mungkin mimpi atau cita-cita Kak Alfi yang mau dicapai Kak Alfi dan Amin amin keluarga. amin amin. Makasih makasih banget. Iya Kak Alfi, makasih juga untuk kesempatannya. Oke pejuang, itu tadi kisah inspiratif dari Kak Alfi selaku relawan turun tangan dan inisiator turun tangan Lombok. Pantengin terus podcast One TT Special Edition karena next episode bakal ada narasumber inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi. Hadapi. Oke, makasih banyak Kak Alfi. Makasih Olive, makasih Sorry semuanya, banget. makasih Iya. teman-teman.